Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Herdianti Pratiwi, nomor absen 3, saya dari kelas 11 IPA 1 dan saya berasal dari SMA Negeri 1 Mejobo Kudus. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kekuatan asam basa dan pH pada suatu larutan. Kekuatan asam basa dapat ditentukan dari harga pH, pOH, atau pKw-nya. Istilah pH sendiri berasal dari kata power of hydrogen yang dikemukakan oleh seorang kimiawan yang berasal dari Denmark pada tahun 1909 yang bernama Søren Peter Lauritz Sørensen. pH yang berarti pangkat atau eksponen dapat dibaca sebagai eksponen hidrogen atau pangkat hidrogen. Untuk larutan netral, dia memiliki pH sama dengan 7. Larutan basa, dia memiliki pH lebih dari 7. Dan untuk larutan asam, dia memiliki pH kurang dari 7. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat PPT yang sudah saya buat berikut. Kekuatan asam basa dan menghitung pH. Sudah saya sebutkan di awal tadi, nama saya Alia Herdianti Pratiwi, nomor absen 3, kelas 11 IPA 1, dan saya berasal dari SMA Negeri 1 Mejobo Kudus. Nah, berdasarkan sifat asam basanya, larutan dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, ada asam kuat. Cirinya yaitu terionisasi dengan sempurna, memiliki derajat ionisasi sama dengan 1, reaksi berjalan satu arah. pH berkisar antara 0 sampai dengan 1. Sudah saya sebutkan di awal tadi, pH pada asam yaitu kurang dari 7. Nah, pada asam kuat, pH berkisar antara 0,1, 0 sampai dengan 1. Karena semakin rendah pH maka konsentrasi ion hidrogen dalam larutan semakin tinggi. Yang berarti sifat keasamannya akan semakin kuat. Contoh asam kuat ada HCl atau asam klorida H2SO4, asam sulfat HNO3 asam nitrat. Pada reaksi ini dapat kita lihat bahwa reaksi ini berjalan satu arah semua, maka terionisasi dengan sempurna. Untuk mencari pH pada asam kuat, langkah pertama kita tentukan konsentrasi H+-nya terlebih dahulu, yaitu dengan cara A kali MA. A-nya valensi asam dan MA molaritas asamnya. Langkah kedua untuk menentukan pH-nya, yaitu main log konsentrasi asamnya. Konsentrasi asamnya sudah kita hitung, kita masukkan ke sini. Yang kedua ada basa kuat. Ciri-cirinya yaitu terionisasi dengan sempurna, derajat ionisasinya sama dengan 1. Memiliki pH lebih dari 7. Kalau tadi asam, semakin kecil pH-nya maka sifat keasamannya akan semakin tinggi. Kalau basa, semakin tinggi pH-nya maka sifat kebasaannya akan semakin tinggi atau semakin kuat. Memiliki sifat kaustik atau merusak kulit jika kadar basanya sangat tinggi. Contoh basa kuat ada LiOH, NaOH, CaOH2. Dapat kita lihat bahwa di sini reaksi berjalan satu arah. Rumus untuk mencari pH pada basa kuat, yang pertama kita cari konsentrasi OH-nya dulu, yaitu B dikali Mb. B-nya valensi basa, Mb-nya molaritas basa. Langkah kedua, karena ini basa kuat, maka kita tentukan pOH-nya dulu, yaitu main log konsentrasi OH-. Lalu kita tentukan pH dengan cara pKw dikurangi pOH, sama dengan 14 dikurangi pOH. Oh iya, pKw itu pH ditambah pOH, yang memiliki nilai 14. Yang ketiga ada asam lemah. Ciri asam lemah yaitu tidak terionisasi dengan sempurna. yaitu memiliki derajat ionisasi lebih dari 0,
kurang dari 1 atau hanya terionisasi sebagian. Rentan pH berada di antara 7 sampai 3. Contoh asam lemah ada HF, HCN, CH3COOH. Bisa kita lihat bahwa di sini terdapat panah 2 yang berarti reaksi terjadi bolak-balik. Yang berarti HF ada sebagian terionisasi menjadi H+ ditambah F- dan sebagian ada yang tetap dalam HF. Rumus untuk mencari pH pada asam lemah kita tentukan konsentrasi H+-nya dulu, yaitu akar Ka dikali Ma. Ka yaitu tetapan ionisasi, Ma molaritas asam. Atau jika sudah diketahui derajat ionisasinya, kita bisa langsung mencari konsentrasi H+-nya dengan cara mengalihkannya dengan molaritas asam atau Ma. Yang kedua kita tentukan pH-nya, yaitu min log konsentrasi H+-nya. Yang keempat ada basa lemah. Cirinya tidak terionisasi dengan sempurna atau derajat ionisasinya kurang dari 1 dan hanya terionisasi sebagian. Rentan pH-nya berada di antara 7 sampai 10. Contoh basa lemah ada AlOH3, FeOH2, NH2OH. Sama seperti asam lemah, basa lemah juga memiliki 2 anak panah yang berarti reaksi berjalan 2 arah. Pada AlOH3 ada yang terionisasi menjadi Al3+ ditambah 3OH- dan sebagian tetap menjadi AlOH3. Rumus untuk mencari pH pada basa lemah kita tentukan konsentrasi OH-nya dulu. Rumusnya akar Kb kali Mb, Kb tetapan ionisasi, Mb molaritas basa, atau bisa kita cari menggunakan derajat ionisasi dikali Mb jika di soal sudah diketahui derajat ionisasinya. Karena basa, kita cari pOH-nya terlebih dahulu, min log konsentrasi OH- dan kita tentukan pH dengan cara 14 dikurangi pOH-nya. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal pertama, sebanyak 50 ml larutan H2SO4 atau asam sulfat 0,01 molar mempunyai pH sebesar. Kita tulis reaksi ionisasinya terlebih dahulu dan kita lihat bahwa H2SO4 memiliki valensi asam 2. Langkah pertama kita tentukan konsentrasi H+-nya dulu dengan cara, karena H2SO4 merupakan asam kuat, maka kita cari dengan cara A kali Ma. A-nya 2 dikali Ma-nya 0,01. 0,01 kita ubah bentuk menjadi 10⁻². Lalu langkah keduanya kita tentukan pH dengan cara min log konsentrasi H+-nya. Min log 2 dikali 10⁻² mendapatkan hasil 2 min log 2. 2 min log 2 sama dengan 1,7. Contoh soal yang kedua. Tentukan pH untuk larutan NaOH 0,02 molar. Jawab, kita tulis reaksi ionisasinya terlebih dahulu. Dapat kita lihat bahwa NaOH memiliki valensi basa sebanyak 1. Karena NaOH merupakan basa kuat, maka langkah pertama kita cari dengan cara menentukan OH-nya B dikali Mb. B-nya tadi valensi basa dikali molaritas basa. 1 dikali 0,02. 0,02 kita ubah bentuk menjadi 2 dikali 10⁻² molar, mendapatkan hasil 2 kali 10⁻² molar. Langkah kedua, karena ini basa, kita tentukan pOH-nya terlebih dahulu, yaitu min log konsentrasi OH-, min log 2 kali 10⁻². Mendapatkan hasil 2 min log 2. Langkah ketiganya kita tentukan pH.
PKW dikurangi POH. PKW-nya 14 dikurangi 2 min log 2. 14 dikurangi 2 sama dengan 12 plus log 2. Ini min dikali min sama dengan plus log 2. 12 plus log 2 sama dengan 12,3. Contoh soal yang ketiga. Tentukan pH 0,01 molar dari HCOOH atau asam format bila harga Ka-nya 1,8 dikali 10 pangkat min 4. Langkah pertama, karena HCOOH atau asam format merupakan asam lemah, kita cari konsentrasi H+ nya dengan menggunakan akar Ka dikali Ma. Ka tadi ketetapan ionisasinya dikali molaritas asam. 1,8 dikali 10 pangkat min 4 dikali 0,01. Kita ubah bentuk 0,01-nya. Lalu ini 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 2. Min 4 karena ini perkalian, min 4 ditambah min 2 hasilnya 10 pangkat min 6. Akar 1,8 dikali 10 pangkat min 6 mendapatkan hasil 1,34 dikali 10 pangkat min 3. Langkah keduanya untuk menentukan pH yaitu min log konsentrasi H+ nya. Tinggal kita masukkan konsentrasi H+ nya di sini. Mendapatkan hasil 3 min log 1,34. Log 1,34 sama dengan 0,127. 3 kurangi 0,127 sama dengan 2,873. Jadi pH-nya sama dengan 2,873. Contoh soal yang keempat. Tentukan pH larutan amonia atau NH3 0,1 molar dalam air apabila derajat ionisasinya 0,014. Amonia merupakan basa lemah. Jadi langkah pertamanya kita cari konsentrasi OH-nya dengan cara derajat ionisasi dikali Mb. Karena di dalam soal derajat ionisasinya sudah diketahui yaitu 0,014, maka tinggal kita masukkan ke sini dikali 0,1 sama dengan 0,0014, kita ubah bentuk menjadi 1,4 dikali 10 pangkat min 3. Langkah keduanya karena ini basa, kita cari pOH-nya terlebih dahulu yaitu min log konsentrasi OH-nya. Kita masukkan, mendapatkan hasil 3 min log 1,4 sama dengan 2,85. Untuk langkah ketiga menentukan pH-nya yaitu 14 dikurangi POH. 14 tadi PKW-nya ya. 14 dikurangi POH-nya 2,85 sama dengan 11,15. Sekian, terima kasih. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.